Nah, kita ada di dalam khotbah berseri Facing the World with Gospel Confidence, dan ini adalah minggu yang kelima, dan hari ini kita akan bicara tentang hidup bersama Kristus. Hari ini kita akan membahas kenapa kok sangat signifikan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus saja, dan mengapa di luar Kristus manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Paulus secara brilian menggambarkan dan menjelaskan doktrin ini dengan begitu luar biasa di kitab Efesus pasal yang kedua. Jadi kita udah masuk ke pasal yang kedua di dalam minggu yang kelima ini. Jadi kita selama 4 minggu bahas satu pasal ya saudara ya. Dan kita akan baca Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kita akan bahas satu-satu ayatnya ya. Saya akan mulai lebih dahulu dan saudara baca yang genap. Kita akan bergantian membacanya. Efesus 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2 saudara. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga semua terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat 4. Tetapi Allah kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus bangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Sebab pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tetapi itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 sama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Begitulah firman Tuhan. Ya saudara, poin saya ada 3 hari ini. Kita diselamatkan dari apa? Kita akan bahas ayat 1 sampai 3. Dari apa kita diselamatkan? Kemudian kita lompat ayat 8 sampai 10 kepada hidup yang seperti apa saudara dan saya diselamatkan. Kemudian kita kembali ke ayat 4 sampai 7, bagaimana kita diselamatkan dan melalui apa kita diselamatkan. Jadi kita akan mulai belajar yang pertama, kita diselamatkan dari apa? Yang siap belajar katakan yes. Saudara, kenapa kok ini penting? Karena begini, tanpa memahami saudara ini diselamatkan dari apa, kita tidak bisa bersyukur akan apa yang kita miliki di dalam Kristus. Tanpa menyadari saudara ini diselamatkan dari apa, kita tidak akan bisa memahami keberhargaan keselamatan yang saudara miliki di dalam Kristus. Nah, saya kasih contoh ya saudara ya. Kalau saudara lihat cellphone ini, mungkin saudara punya cellphone yang paling baru, cellphone yang paling canggih, cellphone yang paling mahal. Tapi waktu saudara colokkan ke listrik, waktu saudara pikir saudara akan mendapatkan power, tapi ternyata cellphone-nya nggak bisa nyala. Dayanya seakan-akan nggak bisa masuk. Saudara ganti kabel, saudara pakai kabel yang baru, ternyata kabel itu pun sudah ada dayanya, tapi dayanya tidak bisa masuk ke cellphone ini. Saudara goyang-goyangkan, tidak peduli seberapa mahal, seberapa canggih ponsel itu, tanpa daya, ponsel ini hanyalah benda mati saudara. Demikian juga saudara, tanpa Kristus kita mungkin berpikir bahwa kita hidup. Kita bisa kerja, kita bisa berkeluarga, kita bisa bahkan beribadah. Tetapi Paulus berkata di Efesus 2 ayat 1, kamu tuh mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sama seperti ponsel yang mati tanpa daya, maka kita juga sepenuhnya mati secara rohani tanpa Kristus. Tidak peduli seberapa baik, tidak peduli seberapa potensi hidupmu, kalau saudara tidak punya Kristus, saudara tidak mampu menyelamatkan dan menghidupkan dirimu sendiri. Kita membutuhkan sumber daya atau kuasa dari luar, kasih karunia Allah yang menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita diselamatkan dari apa? Yang pertama saudara, 1A, kita diselamatkan dari kematian dalam dosa. Saudara jangan salah paham, ini bukan sekedar kelemahan rohani. Oh ya, aku ini perlu lebih sabar, aku perlu belajar untuk lebih mengasihi. No. Kelemahan rohani itu hanya butuh improvement. Tapi manusia itu mati rohani.
Seperti Lazarus kalau saudara perhatikan, dia adalah mayat yang ada di dalam liang kubur. Gak bisa minta dirinya untuk diselamatkan, gak bisa minta tolong untuk hidup, gak bisa. Karena dia mati. Itulah sebabnya Yesus berkata, Lazarus harus ada yang memanggil. Lazarus keluarlah dari kuburmu, baru Lazarus bisa keluar. Waktu Lazarus dipanggil, katakan sama-sama saya dipanggil. Saudara, minggu lalu kita belajar bahwa saudara dipanggil Tuhan. Gak bisa saudara memanggil diri sendiri. Kenapa? Kita mati. Begitu pula hidup saudara dan saya. Saudara, seringkali saya ini ngomong banyak sama banyak orang. Saya ingin memberikan dua ilustrasi. Kita pikir, kita tuh kalau selamat sama Tuhan itu seperti ini. Saudara hampir tenggelam, saudara masih berenang. Belum tenggelam, belum mati. Tapi saudara udah setengah mati. Saudara, bluguduk, tenggelam ya di laut gitu ya. Terus itu Yesus lewat, seret gitu ya. Dia lihat saudara, terus dia gitu, kamu mau selamat gak? Gitu, tolong gitu. Terus dia mendekat, terus dia lemparkan ban yang ada talinya. Terus saudara gak bisa berenang, dia lemparkan lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi. Sampai dekat kepada saudara dan saudara menggapai ban itu dan saudara pegang ban itu. Terus kemudian dia tarik. Dan begitulah saudara selamat. Saudara tahu nggak? Itu ilustrasi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata apa? Kamu itu sudah mati di dasar laut. Tidak bisa minta tolong. Tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu mati dalam pelanggaran dan dosamu. Tapi apa yang terjadi? Yesus masuk ke air, menyelam, mengangkat tubuhmu, mayatmu yang sudah mati itu dan keluar menyelamatkanmu dan menghembuskan nafas dan hidup yang baru. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Kristus kamu adalah ciptaan yang baru. Bukan improvement dari yang lama, tapi ciptaan yang baru. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara harus sadar bahwa saudara ini diselamatkan dari kematian rohani di dalam dosa. Nah kemudian apa lagi? Kalau kita lihat ayat yang kedua sampai 3 dikatakan begini. Kamu hidup di dalamnya. Nya di sini adalah dosa di mana kita mati ya. Dan kalau saudara baca kata hidup di dalamnya itu diikuti kamu mengikuti, kamu mentaati, kamu menuruti. Nah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu lemah. Tapi bahasa Yunaninya di bagian bawah itu saya bilang hidup di dalamnya bahasa Yunaninya itu peripateo. Yang artinya dikuasai dan diperbudak. Jadi bukan hanya saudara mati dalam dosa, tapi saudara diperbudak oleh dosa, dikuasai oleh dosa. Saat kita mati rohani, kita bukan hanya tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri, namun kita sepenuhnya dikendalikan, dikuasai, dan diperbudak oleh dosa. Saudara, saya kasih ilustrasi seakan-akan orang yang terikat dan kecanduan narkoba. Dia pikir dia bisa mengendalikan kecanduannya. Tapi zat narkoba tersebut mengikat dia. Sehingga dia tidak bisa berhenti. Kalau sudah terikat tubuhnya, dia butuh sesuatu dari luar untuk menyelamatkannya. Makanya orang yang terikat narkoba butuh rehabilitasi. Harus diasingkan. Ada suatu kuasa yang harus menarik dia dari kecanduannya. Begitu pula dengan dosa. Kita gak bisa berhenti sendiri. Kita memerlukan kuasa kebangkitan Kristus. Kita memerlukan kuasa kasih karunia untuk membebaskan kita. Dan kalau kita perhatikan di sini kita diperbudak apa saja. Kita akan bahas satu-satu. Yang merah itu lihat. Kamu mengikuti jalan dunia. Jadi yang pertama, saudara dan saya diperbudak oleh nilai-nilai dunia yang melawan Tuhan. Saudara, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Di kitab 1 Yohanes. Jadi ini yang membuat kita jaded, kita buta. Kenapa? Karena nilai-nilai dunia itu membutakan kita. Kita dibombardir melalui sosial media, melalui berita-berita, melalui apa yang terjadi di sekeliling kita. Nilai-nilai nenek moyang kita, nilai-nilai humanistik, nilai-nilai budaya. Itu merasuk dalam diri kita sehingga kita tanpa kita sadari, kita bertolak belakang, kita hidup dalam dikotomi. Saudara bisa datang ke gereja, tapi saudara tetap mengikuti jalan dunia ini kalau saudara tidak bertobat dan tidak mengizinkan kasih karunia Kristus itu membebaskan hidup saudara. Yang selanjutnya adalah apa? Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Itu siapa? Musuh rohani kita, yaitu iblis yang menyesatkan kita. Bagaimana iblis kita taati?
kita percaya sama kebohongannya. Kalau saudara masih ingat Adam dan Hawa dikasih tahu oleh iblis, iblis yang berupa ular, ya, dia bilang, kalau kamu makan buah ini, kamu akan apa saudara? Menjadi seperti Tuhan. Loh, Adam dan Hawa itu kan sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mereka sudah seperti Tuhan. Kenapa? Kok mereka melanggar itu? Karena percaya sama kebohongan. Karena mereka ingin jadi Tuhan. Itulah kebohongan yang dipercaya oleh manusia. Manusia menempatkan diri di pusat kehidupan. Itu mencerminkan sifat iblis. Kesombongan adalah dosa yang menjadikan iblis itu iblis. Egois. Berpusat pada diri sendiri. Memuliakan diri sendiri. Dan kita mentaati kebohongan si iblis, yaitu penguasa kerajaan angkasa. Kemudian di ayat yang ketiga, kami hidup dalam, baca sama-sama yang merah. Apa saudara? 1, 2, 3. Hawa, nafsu daging, dan menuruti apa? Kehendak daging. Saudara, ini bicara tentang daging. Daging ini sarx. Sarx ini bahasa Yunaninya yang bicara tentang apa? Sifat manusia yang sekali lagi berpusat pada diri sendiri. Dan ini seperti seorang yang hanyut dalam arus sungai deras. Dia tidak bisa berenang keluar dari dosa. Kita hanya bisa diselamatkan dari seseorang yang mengeluarkan kita. Dengan kuasa yang mengeluarkan kita dari arus deras dosa tersebut. Nah, saya akan mengutip sebuah quote dari Martin Luther dari bukunya Lectures on Romans. Dia bilang begini, dosa. Dosa itu dalam bahasa Latinnya itu sebenarnya menarik. Dia bilang gini, incurvatus in se. Incurvatus in se adalah hati yang melengkung ke dalam dirinya sendiri. Apa yang dimaksud? Manusia hatinya begitu melengkung pada dirinya sehingga ia mencari segala sesuatu, bahkan Tuhan, demi kepentingannya sendiri. Nah, ini yang berpusat pada diri sendiri itu tadi. Nah, inilah ego manusia yang berdosa. Saudara tahu nggak, di dalam hati saudara yang belum terima Yesus, saudara memiliki komputer kecil di pusat hati Anda, dan komputer itu tidak pernah berhenti bekerja. 24 jam sehari, 7 hari, dalam seminggu 365 hari dalam setahun. Dan yang ditanya oleh komputer itu selalu tanya, apa untungnya buat aku? Kalau aku ke gereja, apa untungnya buat aku? Kalau aku nikah sama dia, apa untungnya buat aku? Kalau aku bisnis partner sama dia, apa untungnya buat aku? Kalau aku temenan sama dia, apa untungnya buat aku? Kalau aku melakukan ini, apa untungnya buat aku? Sehingga komputer kecil dalam hati kita itu terus menganalisa, apa untungnya buat aku? Aku dapat apa? Aku dapat apa? Sehingga sifat yang berpusat pada diri sendiri ini bisa jadi narsisistik, saudara. Makanya banyak orang, kalau nggak dijaga hatinya, mereka punya yang namanya NPD. NPD itu Narcissistic Personality Disorder. Dan semakin tua, semakin saudara hidup di dalam keegoisan, semakin akut saudara. Dan saudara tahu siapa yang berpusat pada diri sendiri dapat membuat dirinya jadi sangat kejam. Kalau saudara perhatikan, para psikopat, para diktator, para raja tiran yang kejam, para pelaku genosida, genocide, itu adalah orang-orang yang punya sindrom NPD, Narcissistic Personality Disorder. Bisa membunuh ribuan orang, bahkan jutaan orang. Karena apa? Kalau diperhatikan, dikonselingi, dicek ya personalitinya, mereka sangat egois dan sombong dan angkuh. Nah, kalau itu kelihatan. Nah, tapi incurvatus in se yang katanya Martin Luther ini hati yang melengkung pada dirinya sendiri, itu lebih bahaya lagi kalau nggak kelihatan. Karena itu bisa berubah jadi NPD yang psikopat, tapi juga begini saudara. Itu bisa membuat kita jadi sangat bermoral. Jadi bisa saja Anda bukan jadi orang kejam, tapi Anda adalah orang yang kelihatannya bermoral. Orang yang melakukan perbuatan baik, melayani orang miskin, jadi orang tua yang baik, jadi anak yang baik, suka menolong. Tetapi yang dikatakan Luther tadi, incurvatus in se, itu apa? Anda melakukan semua itu bukan untuk orang yang Anda tolong. Anda menghormati orang tua bukan karena orang tua Anda. Anda jadi orang tua yang baik bukan buat anak-anak, bukan untuk anak-anak. Ngomongnya sih begitu. Apa motivasinya? Untuk dirimu sendiri. Saudara melakukan itu saudara semua karena Anda ingin merasa baik. Anda ingin membuat orang tuamu hutang budi sama kamu. Anda ingin membuat anak-anakmu hutang budi sama kamu. Anda ingin membuat orang punya favor
sama Anda. Kenapa? Karena Anda sudah memberikan favor yang besar. Jadinya masalahnya ini lebih bahaya, saudara. Jangan-jangan saudara bisa jadi orang Kristen kelihatannya, orang baik kelihatannya, melakukan hal-hal yang baik, tapi itu semua bukan untuk kebaikan, tapi untuk dirimu sendiri. Makanya dosa bukan hanya melakukan kejahatan, ini lebih bahaya, tapi juga melibatkan motivasi yang salah, bahkan dalam kebaikan. Kamu merasa lebih baik, kamu lebih rohani. Sifat berpusat pada diri sendiri mendorong kita bisa jadi religius. Mendorong saudara bisa cinta Tuhan kelihatannya. Mendorong saudara berdoa, mencatat khotbah, melakukan perpuluhan, mentaati 10 perintah Allah. Tetapi Anda melakukan itu semua bukan untuk Tuhan, tetapi demi diri Anda sendiri. Nah, mungkin saudara bilang, waduh, kalau gitu caranya gimana kita tahu, Pastor? Well, gampang, saudara. Gimana kita tahu? Saat kita melakukan segala sesuatu yang baik, bahkan berbuat baik dan beribadah untuk diri sendiri. Gimana taunya? Cara taunya? Gini ya. Saya kasih litmus tesnya. Pada saat orang yang Anda utangi budi. Pada saat anak-anak yang kamu sudah baik sama mereka, kurang ajar sama kamu. Pada saat orang tua yang kamu hormati supaya dapat warisan, ternyata warisannya gak jatuh ke kamu tapi jatuh ke adikmu. Pada saat kamu sudah melakukan semua pelayanan dan kamu sedang menunggu jawaban doa. Kamu sedang menunggu terobosan. Tapi terobosan itu gak datang-datang. Kamu marah sama Tuhan. Kamu kecewa sama Tuhan. Kamu kecewa sama anakmu. Kamu kecewa sama orang tuamu. Di situ tandanya. Waktu kamu melakukan semua itu ternyata sebenarnya kamu gak melakukan karena kamu care sama orangnya. Tapi karena kamu melakukan karena kamu ingin warisan. Kamu melakukan karena ingin anakmu balas budi. Kamu melakukannya karena kamu ingin Tuhan memberikan kamu berkat. Jadi kalau Anda beribadah, Anda bukan beribadah untuk melayani Tuhan. Namun Anda beribadah untuk membuat Tuhan melayani Anda. Halo. Bukankah kita sering seperti itu? Hari ini coba kita sama-sama cek hati kita. Jangan-jangan apakah saudara berpusat pada dirimu sendiri atau benar-benar mencintai Tuhan. Jadi saudara diselamatkan dari kematian dalam dosa, saudara diselamatkan dari perbudakan dalam dosa supaya saudara tidak berpusat pada dirimu sendiri. Kemudian yang ketiga, 1C, Efesus 2 ayat 3b, baca sama-sama, 1, 2, 3, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus apa? Dimurkai. Saudara, kita diselamatkan dari apa? Dosa yang membuat kita layak dimurkai. Kenapa kok harus dimurkai sih? Kenapa enggak Tuhan bisa ampuni? Kan Tuhan itu kasih. Yes. Tuhan tetapi bukan hanya Tuhan yang penuh kasih. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Saudara, jika dosa dibiarkan tanpa penghukuman, maka Tuhan tidak adil. Itulah sebabnya tanpa keselamatan dari Tuhan sendiri, tanpa kasih karunia dan belas kasihan dari Tuhan sendiri, saudara dan saya semua berada di bawah penghukuman murka Allah. And by the way, kita pikir penghukuman itu mulainya nanti waktu kita mati. Nanti kita pikir gini, nanti sebelum mati atau nanti sudah tua, saya tak bertobat. Sehingga kalau pintu itu sudah mau nutup gitu ya, saya bertobat terus udah gitu nyelempit, seret, masuk. Saudara pikir saudara bisa seperti itu? Let me tell you ya, ada sesuatu yang interesting. Katanya begini saudara, di C.S. Lewis, dia menulis begini di dalam The Problem of Pain. Tahu neraka itu bukan nanti. Tidak ada yang lebih menyiksa daripada sifat berpusat pada diri sendiri. Itu adalah neraka yang dimulai di dalam diri kita. Yang akhirnya akan membawa kepada neraka yang kekal. Saudara bisa nonton ya. Semua film yang tentang narsis itu. Di Netflix, Prime Video, HBO Max, SCTV, RCTI. Saudara bisa nonton semuanya. Itu kan inspired by true story. Saudara bisa lihat kisah hidup ommu, orang tuamu mungkin, atau siapa sahabatmu yang selfish, egois. Coba lihat. Hidupnya penuh dengan masalah.
seperti neraka. Dan saudara tahu neraka itu dimulainya di mana? Di dalam dirinya sendiri. Jadi saudara, ini adalah neraka yang akhirnya membawa kepada neraka yang kekal. Jadi kita diselamatkan dari apa saja? Kematian rohani, perbudakan dosa, dan murka Allah. Nah, mari sama-sama kita bereflektif ya. Saudara sadar gak sih? Saudara bukan hanya tersesat di luar Kristus, tapi mati rohani. Kita pikir kita hanya perlu sedikit perbaikan, improvement of life. No wonder seringkali kita hanya puas dengan motivasi-motivasi. Supaya saya lebih kaya, supaya saya lebih bahagia, supaya saya lebih damai. You forgot, kita lupa bahwa kita ini mati rohani. Yang kedua, saudara sadar gak sih saudara diperbudak oleh sesuatu dalam hidup ini? Keinginan dunia, sombong, nafsu, ego, ambisi. Atau saudara merasa fine-fine aja, saudara merasa bebas. Tapi saya mau ngomong begini, kalau saudara merasa bebas, kenapa kok masih terus melakukan hal yang sama yang akhirnya merusak hidupmu juga? Ada orang yang gini, oh aku bebas buktinya nih. Minum-minum. Tapi saudara enggak ngerokok gemeteran. Saudara enggak alkohol, saudara gemeteran. Apa itu bebas? Siapa bilang saudara bebas? Saudara terikat oleh nafsu seks. Sehingga saudara enggak bisa konsentrasi kalau enggak have sex. Apa yang terjadi? Apakah saudara bebas? No. Saudara terikat, rusak hidupnya gara-gara hal seperti itu. Saudara pikir saudara bebas. Apakah kita pernah merenungkan bahwa karena dosa, saudara itu ada di bawah murka Allah? Atau saudara pikir Tuhan akan ngerti, Tuhan akan ngabaikan dosa saudara. Dan saudara main-main dengan dosa. Kita perlu bertobat saudara. Kalau saudara gak memahami saudara diselamatkan dari apa, saudara gak akan mengapresiasi apa yang Kristus lakukan buat saudara. Amin. Selanjutnya saudara. Kepada hidup yang seperti apa saudara dan saya diselamatkan. Saudara di Efesus 2 ayat 8-9 ini adalah ayat yang benar-benar menjadi ayat favorit saya. Ayo sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi apa? Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah ini biasanya ayat bukan untuk poin ini. Karena poin ini adalah kita diselamatkan kepada hidup yang seperti apa. Biasanya ayat ini adalah ayat poin yang ketiga. Kamu diselamatkan melalui apa? Kan ini kan kata-katanya gini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tetapi saya ingin mengubah ini sedikit. Karena waktu saya menyiapkan ini saya baru ngeh. Oh iya ya. Tahukah saudara? Ayat ini bukan cuma hanya menunjukkan bagaimana saudara diselamatkan. Tetapi seharusnya ayat ini juga menunjukkan bagaimana saudara hidup. Saudara diselamatkan kepada hidup yang seperti apa? Perhatikan. Yang pertama adalah saudara hidup dalam kasih karunia. Bukan usaha sendiri. Jadi begini saudara. Kehidupan yang saudara miliki sekarang adalah pemberian. It's a gift. Katakan sama-sama pemberian. Katakan sama-sama hidup itu pemberian. Katakan pada kanan kiri. Hidup itu pemberian bro. Nah oke. Nah kalau saudara baru dikasih tahu sama sebelahmu, kamu juga bilang sama sebelahmu, kamu juga bro, elengo, hidup juga pemberian. Nah, amin saudara. Kenapa kok ini penting? Nah saudara bisa perhatikan saya. Keselamatan adalah pemberian bukan upah karena usaha. Kenapa ini penting? Hidup dalam kasih karunia berarti hidup dengan kesadaran bahwa segala sesuatu termasuk apa? Keluargamu, orang tuamu, meskipun mereka mungkin saudara tidak suka, kakakmu, adikmu, pekerjaanmu, bisnismu, semua yang mungkin memuakkan buat saudara itu adalah pemberian. Segala sesuatu adalah anugerah, kasih karunia, bukan hasil usaha kita. Saudara saya kasih ilustrasi. Sebagai anak yatim piatu di sebuah panti asuhan, saudara tidak bisa membeli jalan masuk untuk kepada keluarga yang saudara mau, nggak bisa. Tetapi keluarga itu kalau pergi ke panti asuhan, dia harus memilih saudara dan mengadopsi saudara. Bukan karena usahamu, tetapi karena belas kasihan dan karena kasih yang memilih saudara sebagai anak yatim. Jadi kalau saudara perhatikan di sini, demikian juga kita nggak bisa beli dan menghasilkan keselamatan atau hidup yang saudara punya sekarang.
itu diberikan kepada kita. Siapa di sini bisa milih? Aku mau lahir di New York. Gak ada. Saudara akhirnya lahirnya di Sidoarjo. Saudara lahirnya di Menganti. Saudara lahir di Surabaya, di Waru. Gak bisa milih. Itu pemberian. Tuhan ingin kita sadar bahwa segala sesuatu dalam hidup kita adalah pemberian. It's a gift. Kita perlu melihat segala sesuatu itu bukan sebagai ini loh, aku layak dapat. No. Aku udah kerja buat ini. No. Saudara menerima semuanya karena saudara mendapatkan kasih karunia. Kemudian apa? Hidup oleh iman. Iman bukan hanya kepercayaan intelektual, tetapi kepercayaan penuh kepada Allah yang membawa ketenangan. Nah, saya akan konekkan 2A dan 2B ini. Karena seakan-akan tadi yang 2A belum selesai, saya langsung masuk ke sini. Saya akan konekkan 2A. Hidup dalam kasih karunia dan hidup oleh iman. Hidup oleh iman itu bukan gini ya. Iman adalah bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Wah, Tuhan aku mau omsetku triple tahun 2025. Dalam nama Yesus, amin. Itu bukan iman kepada Tuhan, tapi iman kepada iman kamu pingin sugih. Itu bukan iman kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan? Hidup oleh iman yang benar itu apa? Saudara semua udah tahu iman yang benar, bukan iman yang besar. Objek imannya yang penting. Seperti kamu naik pesawat, ada yang tidur, ada yang ketakutan, dua-duanya nyampe. Jadi bukan tentang siapa yang besar imannya, tapi iman yang objeknya benar. Wah, udah ngerti itu. Wah, kalau di Gibeon udah, wah saya udah tahu ini anatomi iman. Wah, gitu saudara ya, ngerti gitu. Tapi gimana sih menghidupinya? Hidup dalam kasih karunia dan hidup oleh iman. Petunjuknya di sini loh saudara. Saya juga baru ngeh, waktu saya menyiapkan ini, petunjuknya di sini. Ayat 9. Ayo baca sama-sama ayat 9. 1, 2, 3. Itu bukan hasil pekerjaanmu, titik 2 apa? Jangan ada orang yang memegahkan diri. Katakan pada diri kita sendiri, jangan memegahkan diri. Katakan pada kanan kirimu, jangan memegahkan diri bro. Yang baru diomongi, ngomong balik. Kamu juga jangan memegahkan diri. Ya. Kenapa ini penting? Nah ini lihat. Gini saudara, di 2B. Iman bukan hanya kepercayaan intelektual, tapi kepercayaan penuh kepada Allah. Kok bisa kita punya ini? Perhatikan. Alasan kita dapat hidup dalam kasih karunia dan hidup oleh iman adalah karena kita tidak lagi memegahkan diri. Ini kuncinya. Loh kok bisa pastor? Nah, saya akan jelaskan kepada saudara. Kenapa tidak memegahkan diri ini penting. Ketika kita mendengar kata bermegah, kita berpikir tentang menyombongkan diri. Tapi bagi orang zaman-zaman dulu, bermegah itu kalau saudara baca kisah kuno termasuk Alkitab, sebelum para prajurit itu perang, mereka itu suka bermegah sama rajanya, mereka suka bermegah sama kereta kudanya, mereka suka bermegah sama kekuatan banyaknya tentaranya. Bermegah di sini, mereka ingin memberikan diri mereka confidence, memberikan diri mereka courage, keberanian. Mereka suka nyanyi, saya gak bisa nyanyinya lagunya, tapi mereka suka nyanyi gini. Oh kita punya kereta perang besi, tapi mereka tidak punya. Kita punya 10.000 kuda, mereka cuma punya 2.000 kuda. Kita punya 100.000 tentara, mereka hanya memiliki 50.000 tentara. Itu adalah cara mereka bermegah, supaya mereka punya confidence, bahwa mereka adalah tentara yang hebat dan pasti menang perang. Nah dalam perperangan kuno, para prajurit bermegah dengan memuji senjata mereka, memuji panglima mereka, memuji raja mereka untuk mendapatkan keberanian. Nah, kalau saudara nggak bermegah sama Tuhan, kalau saudara nggak bermegah sama Kristus, saudara pasti bermegah sama yang lain. Pasti. Kalau saudara kelihatannya pergi ke gereja, saudara jangan-jangan belum tentu bermegah sama Kristus. Bisa saja saudara bermegah sama perbuatan baikmu. Karena begini, di luar Kristus, manusia terus cari alasan untuk bermegah. Atas karir, atas reputasi, atas penampilan. Makanya dia pakai branded semua, dari atas sampai bawah. Itu di TikTok tuh ada. Harga outfitmu berapa? Wah kan gitu, ini berapa juta.
500 juta bro, gue jalan bro. Wah gitu saudara. Jam saya aja bisa beli rumah kamu 2. Wah keren. Penampilan. Bermegah sama itu. Atau bermegah sama kesalehan agamawi. Tapi tahu nggak saudara, semua itu melelahkan dan tidak pernah cukup. Di dalam Kristus saudara tidak perlu lagi bermegah pada dirimu sendiri. Tidak lagi bermegah pada kekayaanmu, tidak lagi bermegah pada apapun yang kamu miliki. Kita memiliki gospel confidence karena segala sesuatu itu cukup di dalam Kristus. Saudara, dulu hati kita selalu ingin membanggakan sesuatu. Kita membanggakan prestasi, moralitas, kecerdasan, kekayaan, pelayanan, bahkan kesalehan kita sendiri. Kita merasa lebih baik dari orang lain karena kita lebih sukses, lebih pintar, lebih cantik, lebih ganteng, lebih religius, lebih baik secara moral, apapun itu. Orang yang belum hidup dalam Injil selalu cari sesuatu untuk dibanggakan. Untuk membuktikan apa? Dirinya bernilai, dirinya utuh gara-gara hal-hal yang dia megahkan. Tapi perhatikan, kalau keselamatan itu adalah 100% karena kasih karunia. Katakan sama-sama kasih karunia. Kasih karunia. Maka tidak ada sedikit pun alasan untuk kita merasa lebih baik daripada orang lain. Karena segala sesuatu pemberian, kasih karunia, anugerah. Saudara gak bisa ngomong, aku diselamatkan karena aku lebih baik dari dia. Gak bisa. Karena semua orang, it levels the playing field. Semua orang sama. Saudara dan saya diselamatkan karena ada seorang juru selamat yang membayar harganya untuk saudara dan saya. Saudara mestinya gak layak untuk menerimanya, tetapi hanya karena apa yang Kristus lakukan, saudara dan saya dapat diterima. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu adalah Injil. Jadi saudara, ketika kita bermegah dalam salib, dalam Kristus, Kristus menjadi kecukupan kita. Sehingga dunia kehilangan cengkramannya atas kita. Kehilangan powernya atas kita. Kekayaan, kekuasaan, reputasi, dan hubungan tidak lagi mendefinisikan nilai kita. Saya kasih contoh, kalau ada seorang ya, yang berpikir aku nikah sama siapa itu akan membuat aku utuh. Tapi kalau orang itu, ini dalam pernikahan ya, tapi kalau orang itu bilang Christ is enough, Christ is my life. Karena Kristus adalah hidup dia, maka tidak ada lagi wanita atau pria yang menjadi berhalanya dia. Yang untuk membuat dia supaya utuh. Saudara, keutuhan saudara bukan ditentukan oleh kekayaanmu lagi. Keberhargaanmu tidak lagi ditentukan oleh kesuksesan bisnismu lagi. Kekayaanmu tidak lagi mendefinisikan siapa dirimu, nilainya. Itu semua diganti. Saudara bisa bilang, aku gak butuh hal-hal fana di dunia ini untuk menjadi utuh. Karena Kristus yang mengutuhkan identitasku. Semua hal duniawi yang dulu menguasai saudara, kehilangan kekuatannya, kehilangan cengkramannya. Karena saudara dan saya bermegah kepada salib. Dunia disalibkan bagi kita dan kita tidak lagi hidup bagi dunia. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir saudara, dari bagian yang kedua. Saudara diselamatkan kepada hidup yang seperti apa? Ayat 10. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena kita ini diciptakan untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara lihat ya, ini adalah yang ketiga, yaitu pola hidup yang berubah. Kasih karunia tidak hanya mengubah status saudara di hadapan Allah, tetapi juga mengubah bagaimana kita hidup setiap hari. Ada sebuah perubahan nyata dalam karakter, dalam sikap hati. Alkitab tidak berkata bahwa kita diselamatkan oleh pekerjaan baik. Namun saudara dan saya diselamatkan untuk pekerjaan baik. You're not saved by good works, but you are saved by grace through faith for good works. Kasih karunia mengubah motivasi hati kita. Dulu kita berbuat baik supaya diterima orang. Supaya orang utang budi sama kita. Supaya Tuhan memberkati kita. No. Sekarang kita melakukan perbuatan baik. Karena Tuhan sudah menerima saudara. Karena saudara sudah menerima kasih karunia. Saya kasih beberapa contoh ya saudara ya. Dulu saat belum mengerti Injil dan saudara masih mengandalkan kekuatan sendiri. Kita itu suka marah saudara. Maksudnya marah apa? Tidak puas dengan kehidupan kita. Kita menganggap hidup kita itu tidak adil. Kita iri dan kesuksesan orang lain. Kita mudah tersinggung karena kita merasa kurang dihormati, kurang dihargai.
harus lebih dihargai, lebih dihormati. Kadang-kadang tuh ya saya kalau misalnya lihat ini ya, sosial media kita ini ya, ini dewanya membandingkan diri dengan orang lain ya. Oh ada yang lebih soge, ada yang lebih mancung, ada yang lebih kurus, ada yang lebih cakep, ada si susunya lebih gede, ada si ngitunya lebih, ini lebih gini, lebih gitu, ini kurang dukur, ini kurang gede, apa segala macam. Saudara bisa tanya, ini saya pernah dengar chatting-chattingan, waduh ini kok membanding-bandingkan diri dengan semua orang saudara. Dan apa ya, aduh itu liburannya lebih keren, rumahnya lebih bagus, interior desainnya lebih bagus, kok rumahku kayak gini ya saudara ya. Saudara selalu tidak puas, kita penuh dengan kemarahan, serta tidak pernah puas. Sekarang orang yang sudah diubahkan Injil, saudara tidak hidup dalam kemarahan. Tidak merasa tidak puas lagi. Kenapa? Orang yang menerima kasih karunia tahu bahwa dia terima sesuatu yang seharusnya dia tidak layak. Jadi apa yang terjadi? Waktu dia ngelihat rumahnya, dia ngelihat istrinya, suaminya, anak-anaknya, ngelihat mukanya, dia bersyukur. Dia bisa terima kasih Tuhan. Dia hidup dalam kepuasan serta penuh rasa syukur. Kalau orang mengerti Injil tidak hidup dalam keluhan, kemarahan, tapi dalam rasa syukur. Nah, saya pernah nih khotbah kayak gini, terus diprotes sama orang. Pastor, kalau kayak gitu aku punya bisnis di sosoge, pastor. Nanti kan enggak bisa kompetisi, kurang drive nanti. Kan kita ini bisa soge kalau bisa ngalahin orang. Saudara, gini ya, salah kaprah. Kita itu selalu berpikir, nilai dunia itu kita adopsi untuk supaya kita dapat uang. Terus habis itu kita minta ampun di gereja supaya kita bisa masuk surga. Kan gitu kan saudara ya ceritanya. Itu kacau loh saudara, itu dikotomi. Siapa bilang kalau kita hidup di dalam kepuasan serta penuh rasa syukur. Saudara terus gini, ya wis lah gak cuan gak apa-apa, yang penting syukur buat Tuhan gitu. Saudara gini ya, mata pencarian saya bukan di gereja, saya punya bisnis. Bisnis saya cuan. Maksudnya begini, kalau saudara punya kepuasan dan penuh rasa syukur, saudara tidak melihat bisnismu sebagai alat untuk memegahkan diri. Tapi ini semua pemberian. Lah kalau yang memberi misalnya saudara diberi sama Pak Presiden. Apa yang saudara? Aku dititipi rek. Aku harus mengelola dengan baik. Begitu juga sama Tuhan. Kalau segala sesuatu itu adalah pemberian, apa yang terjadi? Saudara harus mengelolanya dengan baik, dengan manajemen yang baik. Cost-nya dikontrol, quality-nya dikontrol, semuanya dikontrol, efisiensinya dikontrol. Ada review-review yang harus kita lihat apakah produk kita adalah produk yang baik, bisa bersaing atau tidak. Kalau tidak, di-cut cost di sini, di-cut cost di sana. Tapi bukan gini. Aku mau jadi sim paling ciami, tak kalah no KB tutup, aku sim paling ciami. Nah, kalau kayak gitu saudara, ya itu namanya cara dunia. Tetapi pada waktu saudara punya kepuasan dan penuh rasa syukur, maka siapa bilang saudara harus seperti itu? Saudara masih tetap bisa menjadi pengelola yang baik atas apa yang dipercayakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Beda cara pikirnya. Kalau dulu, yang kedua ini, penuh kebencian dan penghakiman. Kenapa? Kita merasa lebih baik dari orang lain. Kita cepat menghakimi, kita memandang rendah orang yang lebih lemah, lebih miskin atau memiliki latar belakang yang berbeda. Kita sombong. Aku lebih baik, aku lebih saleh. Orang yang belum diubahkan Injil hidup dengan superiority complex. Superioritas, merasa aku lebih baik daripada orang lain. Tapi sekarang, orang yang telah diselamatkan tahu bahwa mereka nggak lebih baik dari siapapun. Saudara dan saya semua sama di hadapan Tuhan. Pendosa yang menerima kasih karunia. Pendosa yang diselamatkan oleh anugerah. Dan ini mengubah cara pandang. Kalau semuanya karena kasih karunia, siapa kamu bisa merendahkan orang lain? Kamu jadi lebih menerima. Rendah hati. Rendah hati itu gini loh, gak bisa. Orang udah sombong, kelihatannya ngerendah hati, tapi pura-pura. Gak bisa. Kerendahan hati itu kalau kamu sadar, oh iya ya. Aku cek sombong ya, aku lupa kalau ini semua karena Tuhan. Aku lupa kalau aku ada di sini nggak bisa milih. Ini semua karena Tuhan yang memberikan. Jadi kalau aku bisa punya sesuatu yang lebih, itu semata-mata karena anugerah. Langsung kesombongannya kayak dikemposi, sret. Saudara, iya ya, nggak boleh sombong. Nggak boleh ndama. Iya Tuhan, ampuni itu. Jadi gini loh saudara. Augustine bilang begini dalam bukunya Confession. Jika Anda percaya bahwa Anda lebih baik daripada orang lain, maka Anda belum memahami Injil. Saudara mungkin bingung, kenapa ya Pastor Mike kok suka pakai
quote-quote dari bapak gereja, dari teolog-teolog yang hebat. Saya mau kasih tahu kepada saudara, tampangku gak kayak pendeta. Kalau Michael Christian ngomong ini, pret, gitu, saudara. Tapi kalau Augustine loh yang ngomong ya, tentang ayat itu tadi. Ternyata betul ya. Saya kasih tahu kepada saudara, kalau Anda gak sadar bahwa Anda juga tidak layak, saya juga tidak layak, bahwa kita semua menerima anugerah, bagaimana mungkin kita meremehkan orang lain? Kalau Anda masih meremehkan orang lain, jangan-jangan Anda belum paham Injil. Anda mungkin bilang, aku paling gospel. Loh itu belum paham Injil. Gak kayak dek, gak ngerti gospel. Goblok wong iku. Nah, repot saudara. Itu berarti Anda belum paham Injil. Karena Anda sombong akan Injil. Wong dapat Injil aja bisa ngerti Injil karena anugerah. Maka Anda akan berbelas kasihan. Anda akan sabar. Anda akan doakan. Anda gak akan angku, congkak. Enggak. Sudah akan sadar. Iya, aku tahu. Aku ngerti itu karena anugerah. Yang terakhir ini. Hidup dalam dendam dan kepahitan. Dulu kalau saudara belum ngerti Injil, wah kita simpan dendam. Sulit untuk ngampuni orang yang bersalah sama kita. Kita pikir orang yang salah sama kita harus bayar. Makanya saudara tema-tema semua seri-seri drama Korea, Chinese, bahkan yang Inggris-Inggris, bahkan ada series namanya Revenge. Balas dendam itu kan paling enak kalau nonton itu. Soalnya karena Anda tidak bisa balas dendam sama mertua, Anda nonton Netflix. Rasa no kapokmu kapan yo. Tapi saudara gak berani melakukan itu. Jadi dalam hati saudara gerundel. Itu orang yang belum diubahkan Injil. Karena masih hidup dalam kepahitan. Tapi gak berani melakukan kan gitu saudara. Mereka merasa lebih baik daripada diri mereka dari orang lain. Makanya dia penuh dengan dendam. Tapi kalau orang itu sadar bahwa dia diselamatkan karena anugerah. Saudara dan saya diampuni karena kasih karunia. Lah, saudara akan belajar jadi penyalur anugerah. Saudara tahu nggak betapa mahalnya pengampunan yang saudara terima di dalam Kristus. Itu dibayar mahal. Saudara minta ampun itu nggak cuma, oh ya diampuni, ya udah. Ada yang bayar. Saudara bisa diampuni karena Yesus dihakimi di tempat saudara. Dan dia mencurahkan darahnya untuk membasuh hidup saudara. Merah seperti kermisi, jadi putih seperti salju. Tim Keller dalam bukunya yang terakhir sebelum dia meninggal, Forgive. Jika Anda percaya pada Injil, tapi Anda masih menyimpan dendam, itu menunjukkan bahwa Anda sedang menghalangi dampak nyata dari Injil dalam hidup saudara. Atau mungkin Anda hanya sedang menipu diri sendiri. Dan sebenarnya tidak benar-benar percaya kepada Injil. Jadi gini saudara, kasih karunia bukan hanya mengubah masa depan kita di surga. Tapi saudara jadi objek pembaruan. Saudara diperbarui. Mengubah hidup kita di dunia ini. Dan juga waktu saudara berubah, saudara jadi agen perubahan. Orang nanya, kok bisa ya? Kamu hidup kayak gitu kok bisa ya? Kamu tuh orangnya gak sombong, gak ambisi, gak serakah. Tapi kok bisa ya bisnismu itu terus berkembang? Kok bisa ya? Kamu hidup penuh dengan anugerah, sukacita, damai sejahtera padahal kamu sedang mengalami masalah? Kok bisa semakin banyak saudara. Kenapa? Karena kasih karunia itu mengubah hidup saudara. Ayo coba kita reflektif sama-sama sebelum kita masuk dalam poin yang ketiga. Kalau hidup saudara dan saya gak berubah, tapi saudara ngaku percaya kepada Kristus. Jangan-jangan kamu ini belum pernah mengalami Injil. Ngerti toh? Apakah kita benar-benar telah mengalami Injil? Kalau saudara masih sering dendam, iri, benci, menyimpan kemarahan, mungkin saudara belum memahami apa itu kasih karunia. Kalau saudara sadar bahwa saudara menjadi siapa saudara sekarang hanya karena kasih karunia, maka saudara akan bisa mengampuni. Saudara akan penuh dengan ucapan syukur. Saudara akan bisa rendah hati. Saudara akan bisa menerima orang lain yang mungkin beda dengan diri saudara. Dan yang terakhir, bagaimana kita diselamatkan dan melalui apa? Di ayat 4 sampai 5. Saya paling suka dua kata yang pertama. But God. Bukan inisiatif saudara. Tetapi Allah. Baca selanjutnya. 1, 2, 3. Yang kaya dengan rahmat. Oleh karena kasihnya yang besar. Yang dilimpahkannya kepada kita. Telah apa? Menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Perhatikan di sini. Saya akan berikan doktrinnya kepada saudara. Bagaimana saudara yang sudah mati bisa hidup bersama-sama dengan Kristus. Karena begini.
Yesus Kristus menjadi substitusi kita yang sempurna. Yesus Kristus menggantikan saudara yang seharusnya mati. Dia yang mati di tempat saudara. John Stott di dalam bukunya The Cross of Christ, dia bilang begini, inti dosa adalah manusia menggantikan dirinya dengan Tuhan. Sementara inti keselamatan adalah Tuhan tukar tempat. Tuhan menggantikan dirinya dengan manusia. Disinilah kita bisa melihat kontras Injil. Dosa kita menempatkan diri di tempat Tuhan. Kita yang jadi Tuhan. Kita ingin menjadi pusat hidup kita sendiri. Narsis seperti Adam dan Hawa. Tapi keselamatan adalah Tuhan yang menempatkan dirinya di tempat kita. Melalui karya salib Kristus, Yesus menggantikan kita agar kita bisa hidup bersama Dia. Dan kalau sudah lihat ayat yang ke-6 dan ke-7, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah apa? Membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita. Lihat. Kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus. Apa maknanya? Perhatikan di sini. Ayat 6 sampai ke-7 dikatakan bahwa Kristus duduk di mana sekarang? Di surga, di sebelah kanan Allah, di tempat kehormatan tertinggi. Nah, saudara di mana? Dikatakan di sini, saudara dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kita sekarang secara legal duduk bersama dengan Dia. Loh, kok bisa, pastor? Kan saya masih ada di Gibeon ini sekarang. Saya masih ada di dunia. Saya masih ada di rumah saya. Yes, tetapi secara legal namamu sudah ditulis kalau saudara percaya sama Dia. Saudara sekarang secara legal duduk bersama dengan Kristus. Mungkin saudara berkata begini, gimana itu terjadi? Kok bisa kita secara legal duduk bersama dengan Kristus? Jawabannya ada di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 dikatakan gini. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kata sesuai dengan kebaikannya di sini dalam bahasa Yunani. Artinya tindakan yang mahal. Tindakan yang nyata. Bukan hanya perasaan, aku baik sama manusia. Enggak. Bukan hanya emosi kata-kata saja. Bukan. Tindakan ini nyata dan mahal. Tindakan itu apa? Karya salib Kristus. Tuhan menempatkan dirinya di tempat saudara. Dia dengan rela menjalani salib. Tempat yang seharusnya menjadi milik saudara dan saya. Dia ambil hukuman yang kita layak terima. Dia jalani murka Allah. Terpisah dari Bapa. Penderitaan yang seharusnya saudara dan saya tanggung, Yesus tanggung. Sehingga sekarang kita yang ada di dalam Kristus, perhatikan di sini. Bapa menghormati saudara dan saya. Bapa menghormati Michael Chris Dion yang mestinya bobrok, dibuang, binasa. Tetapi sekarang Bapa bisa menghormati saudara dan saya seperti Bapa menghormati Kristus. Kenapa? Karena pengorbanan Kristus di kayu salib menggantikan saudara. Mestinya saudara yang ada di kayu salib. Tetapi ditukar tempat. Kristus yang menggantikannya. Saya akan berikan sedikit ilustrasi kalau saudara masih ingat film Gladiator. Jenderal Maximus Decimus Meridius. Jenderal ini adalah seorang pemimpin perang yang setia sama Kaisar Marcus Aurelius. Namun karena pengkhianatan putra dari si Kaisar Commodus, Maximus dijebak, dikhianati, dan dijadikan budak. Maximus kehilangan kemuliaannya. Sebagai jenderal, dia jadi budak, menderita sebagai budak. Akhirnya bertarung di arena gladiator. Dia tidak memilih jalan ini. Pengkhianatan membawanya ke sana. Dia bertarung, mengalami luka, menghadapi kematian setiap hari. Namun melalui penderitaannya ia menjadi pahlawan rakyat. Yang mengalahkan seorang kaisar tiran. Saudara, dunia kita selalu suka dengan cerita-cerita seperti ini. Kenapa? Karena di dalam hati kita, kita mendambakan seorang pahlawan yang seperti dia. Dan saudara tahu, pahlawan itu Kristus melakukan sesuatu yang jauh lebih besar.
Yesus bukan hanya turun dari kemuliaan tahta di dunia, tapi Yesus turun dari tahta surga. Dia masuk ke dalam sejarah manusia, lahir di tempat yang paling najis, bau dan hina, menjadi orang biasa yang tidak dipandang orang. Tetapi melalui kehidupannya yang diperlakukan seperti budak, melalui penderitaannya yang kita tidak anggap signifikan, dari situ muncullah keselamatan. Dia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi manusia, mengambil rupa menjadi seorang hamba, taat sampai mati. Mati di mana? Di salib. Bagaimana kita semua diselamatkan? Melalui doktrin substitusi. Yesus menggantikan saudara. Melalui apa? Melalui karya salib. Dulu saudara dan saya mati dalam dosa. Dulu saudara dan saya diperbudak oleh dunia, berada di bawah murka Allah. Tetapi di salib, Yesus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, menderita, mati menggantikan kita, menanggung murka Allah yang seharusnya saudara tanggung. Namun bangkit pada hari yang ketiga, menang atas maut. Dan hari ini salib menuntut respon. Saudara mau percaya atau mau biasa saja? Saudara, kita bisa hidup terus biasa seolah-olah Yesus tidak mati bagi kita. Atau saudara bertobat dan percaya kepadanya. Serahkan hidupmu, jangan bermegah pada sesuatu yang lain. Bermegahlah sepenuhnya kepada Kristus. Kalau saudara bertobat, kalau saudara percaya, sekarang bagi saudara yang percaya, kita menerima status Kristus. Yang setuju katakan amin. Kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri. Kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dengan suatu apa? Confidence. Confidence-nya bukan pada perbuatan baikmu. Confidence-nya bukan pada kekayaanmu, bukan pada hal-hal di mana engkau bermegah pada hal yang fana. No. Saudara cuma bermegah pada Kristus. Seperti katekismus tadi. Seperti lagu tadi. Pandang pada Yesus. Isi dunia menjadi suram atas sinar kemuliaan kasih karunia-Nya. Mari sama-sama kita bereflektif. Hari ini, apakah saudara benar-benar beristirahat dalam kasih karunia-Nya? Atau saudara masih hidup dengan mengandalkan diri sendiri, memegahkan pada hal-hal yang fana? No wonder saudara gelisah, cemas, tidak aman. Kenapa saudara masih membuktikan diri di hadapan manusia, di hadapan mertuamu, di hadapan orang tuamu, di hadapan manusia? Kenapa? Bukankah Tuhan sudah menerima kamu di dalam Kristus? Kalau Yesus sudah menanggung seluruh hukumanmu, kenapa saudara masih sering curiga sama Tuhan? Saudara masih tanya Tuhan, kenapa engkau jahat sama aku? Kenapa engkau gak memberikan yang terbaik untuk aku? Padahal Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk saudara. Saudara masih ragu Tuhan memberikan yang terbaik? Pandang salib. Dia berikan dirinya untuk menyelamatkan saudara. Masa dia tinggalkan saudara waktu engkau menangis? Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia bersama saudara. Dia menggenggam hidupmu. Terimalah gospel confidence ini. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita akhiri, kita akan nyanyikan lagu Yet Not I But Christ Who Lives in Me. Tapi sebelumnya saya akan membacakan implikasi Injil. Orang berinjil sadar bahwa mereka dulu mati dan diperbudak oleh dosa. Namun sekarang dihidupkan serta bebas hanya karena kasih karunia di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang berinjil gak bermegah dalam pencapaiannya. Tapi kalau lemah dia gak minder. Kenapa? Jadi gini ya, gak sombong dalam kesuksesannya. Tapi gak putus asa dalam kegagalannya. Siapa di sini yang gak pernah gagal? Saya doakan. Ada? Kita semua pernah gagal toh. Dan waktu gagal saudara suka minder ya. Tapi kalau punya Injil, punya Kristus. Dalam gagal pun kita tahu. Ini pasti ada kebaikan. Tuhan izinkan aku gagal. Supaya aku gak sombong. Supaya aku bersandar sama Dia. Kenapa? Satu-satunya kemegahan mereka adalah Kristus yang telah menyelamatkan mereka. Orang berinjil tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri. Namun hidup oleh iman di dalam Kristus dengan suatu apa? Gospel confidence.
Tuhan.